Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Teknik, program studi S1 Teknik Informatika dan jurusan Teknologi Informasi Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu jurnal Sistem Informasi Geografis yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis sebagai sebuah solusi pada pengaturan rute angkutan umum pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau yang biasa disebut dengan DLLAJ. Jurnal ini ditujukan di kota Surakarta. Jurnal ini ditulis oleh saudari Emma Utami Anissa Rahmanti, jurusan Sistem Informasi STIMIK Amikom Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pada jurnal ini, di sini terdapat abstrak. Abstrak di sini dia mencoba menjelaskan perkembangan teknologi yang ada di dunia, kemudian kota Surakarta itu sendiri, kemudian dinas lalu lintas atau masalah yang diangkat dalam jurnal ini. Di sini dia mengatakan bahwa Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan DLLAJ Surakarta sebagai instansi yang bertanggung jawab pada permasalahan ini akan terbantu dengan adanya sistem informasi geografis dalam mengolah dan memvisualisasi data-data geografis yang mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan inti. Di sini ada poin pendahuluan. Di sini dia mengatakan pengaturan rute angkutan umum di Surakarta selama ini dilakukan masih secara manual, sehingga tidak efisien dari sisi biaya dan waktu. Data-data tentang lalu lintas dan angkutan jalan cepat kadaluarsa karena terus berkembang seiring dinamika penduduk. Dia di sini akan melakukan analisis dan perencanaan sistem informasi geografis rute angkutan umum pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau yang biasa disebut dengan DLLAJ Surakarta yang akan membatasi masalah pada perangkat lunak SIG dianalisis dan dirancang adalah untuk mengintegrasikan data-data pengaturan rute sehingga dapat mempermudah penganalisisan data lebih lanjut. Di sini terdapat sebuah poin yang dimana dia mengatakan informasi yang disajikan berupa visualisasi dan rute seluruh angkutan umum dan titik konsentrasi penumpang atau shelter serta tempat-tempat paling penting di Surakarta. Kemudian di sini ada poin tinjauan pustaka. Di sini teman-teman bisa membacanya sendiri. Saya rasa di sini tinjauan pustaka hanya berisikan artikel-artikel tentang permasalahan yang dia angkat. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini pada dasarnya sistem informasi geografis rute angkutan umum ini membutuhkan beberapa kemampuan yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di LLAJ Surakarta. Kemampuan-kemampuan tersebut antara lain di sini ada beberapa poin. Di sini dia mengatakan bahwa sistem informasi geografis ini dapat menampilkan informasi rute angkutan umum di Surakarta. Yang kedua, menampilkan titik konsentrasi penumpang angkutan umum atau shelter. Yang ketiga, menampilkan tempat-tempat penting di Surakarta yang dilewati tiap trayek angkutan umum. Di sini ada poin keempat, poin kelima, dan poin keenam. Poin keenam di sini, sistem informasi geografis ini dia bangun agar bisa mencetak data-data dalam bentuk peta. Kemudian di sini terdapat beberapa tabel. Di sini ada tabel skema relasi antar tabel sistem informasi geografisnya. Kemudian di sini terdapat flowchartnya. Kemudian terdapat lagi entitas luar, diagram konteks. Kemudian di sini dia menampilkan DFD level 1
DFD level 2, DFD level 3. Pada jurnal ini dia mengatakan bahwa pemakaian yang berhak mengakses sistem ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pemakaian umum, yang kedua administrasi data, yang ketiga administrasi sistem informasi geografis. Di mana pemakaian umum sini, pemakaian kelompok ini hanya berhak mengakses fungsi-fungsi analisis geografis dan pencetakan laporan. Yang kedua di sini administrasi data. Di sini dia mengatakan pemakaian kelompok ini berhak mengakses fungsi-fungsi analisis geografis, proses percetakan laporan, dan proses pengolahan data. Dan yang terakhir situ ada administrasi sistem informasi geografis. Pemakaian kelompok ini berhak mengakses semua fungsi yang ada dalam sistem ini, yaitu mengakses fungsi analisis geografis, proses pencetakan laporan, proses pengolahan data, edit data, dan olah password. Oke, kemudian kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini dia menambahkan hasil dan pembahasannya berupa desain sistem informasi geografis yang dia buat. Di sini terdapat desain UI sistem informasi yang dia buat. Oke, sekarang kita akan masuk di poin hasil dan pembahasan. Pada poin ini dia mengimplementasikan atau menaruh di sini beberapa form atau desain user interface dari sistem informasi geografis yang telah dia buat. Di sini terdapat form pertama. Di situ ada form utama yang berisikan jenis pemakai dan password. Di sini bisa dikatakan sebagai pengaman atau login. Kemudian ada form kedua, form menu. Form menu di sini, menu yang terdapat di sini yaitu menu peta rute, peta lengkap, dan peta bangunan. Kemudian form ketiga di sini terdapat form peta dengan tool info. Form keempat situ ada form cari rute, dan form kelima di situ cari bangunan, serta form keenam di situ ada form input data. Oke. Jadi kesimpulan di sini yang diangkat itu berupa penerapan sistem informasi geografis layak dilakukan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Surakarta karena dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan yang timbul pada pengaturan rute angkutan umum. Dan sistem informasi geografis ini hanya dapat menampilkan faktor-faktor secara fisik dan memperhitungkan faktor sosial seperti tingkat pendidikan yang rendah pada para awak angkutan umum. Apabila terjadi masalah pada pengaturan rute angkutan umum karena faktor sosial tersebut, penanganan masalah tidak akan tuntas bila hanya dilakukan dengan dukungan sistem informasi geografis. Baiklah, saya rasa pembahasan pada jurnal Saudari Emma Utami dan Saudari Anissa Rahmanti yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis sebagai sebuah solusi pada pengaturan rute angkutan umum pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau yang biasa disebut dengan DLLAJ di Surakarta. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.